terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan. Anggota sedang melakukan pendalaman. Sekitar itu langsung bubar, langsung pecah, langsung pada keluar semua karena ketakutan gitu. Dan visual yang Anda saksikan ini, saudara, adalah senjata rakitan yang ditemukan di dalam masjid yang berada di sekitar sound system masjid yang mengalami ledakan pada siang hari ini. Dan saudara, hingga saat ini kami akan terus mengupdate informasinya kepada Anda terkait bagaimana keadaan terutama siswa yang berada di dalam masjid ketika ledakan terjadi dan apa saja barang bukti yang sudah dibawa oleh pihak kepolisian. Dan yang Anda saksikan ini adalah hasil penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian yang menemukan sepucuk senjata rakitan di dalam area masjid. Ditemukannya di sekitar sound system masjid yang diduga menjadi sumber ledakan pada siang hari ini. Dan police line atau garis pembatas polisi sudah dipasang di sana, saudara. Tanda polisi sudah mulai melakukan penyelidikan terkait apa yang menjadi sumber ledakan, apakah memang murni hanya satu dari sound system masjid saja atau mungkin ada sumber-sumber lain yang menjadi pemicu ledakan. Namun informasi yang kami dapatkan, saudara, sekitar siang hari ini terjadi ledakan di sebuah masjid di dalam sekolah ketika sholat Jumat sedang berlangsung, dan diduga ledakan berasal dari sound system yang berada di dalam masjid dan meledak pada saat khotbah sholat Jumat. Dari informasi yang sudah didapatkan oleh jurnalis Kompas TV Nizar Ramandika yang saat ini masih ada di lokasi, saudara, mengatakan bahwa ada 20 korban yang terdiri dari 15 siswa dan juga 5 staf sekolah. Kita akan mengupdate informasi yang lebih lanjut nantinya. Apakah juga ada korban lain, apakah korban ini luka berat ataupun luka ringan kepada Anda. Dan juga ketika kepolisian menggeledah masjid ini, saudara, polisi menemukan sepucuk senjata api rakitan yang berada di dalam area masjid. Tadi dikatakan berada di sekitar sound system masjid. Ini visualnya dapat Anda saksikan di layar kaca Anda, penemuan senjata rakitan yang ada di dalam masjid, tempat di mana sound system yang ada dalam masjid tersebut meledak. Ledakan ini dari dalam sekolah atau dalam masjid sih, Pak? Nah itu, pertama kan di masjid, terus yang berikutnya di luar, itu. Jadi ledakan ini nggak hanya di dalam saja, tapi ada di luar. Ada di luar. Di luar itu kejadiannya serentak atau seperti apa? Ya gitu aja, meledak, langsung ketahuan meledak gitu. Berarti barengan ledakannya tidak ada, misalnya ledakan pertama, ledakan berbeda, nggak langsung sekaligus, nggak nanti. Beda berapa menit, Pak, itu ledakan? Nggak lama kayaknya, nggak berapa ya. Nggak. Besar atau nggak sih, Pak? Ledakan di dalam? Besar ya, jadi keadaannya memang ledakan pertama ini saat sholat dan dekat masyarakat ataupun siswa yang lagi sedang sholat ini, Pak? Iya, lagi sholat. Lalu kalau untuk di luar ini, apakah ada yang sholat juga atau hanya ledakan ringan? Di luar kenceng juga sih ledakannya. Jadi serentak ini ledakannya terjadi pada 3 kali ledakan yang Bapak dengar ini? 3 kali ledakan. Udah dihentikan semua, udah. Kalau boleh tahu mungkin jika Bapak melihat sekitar ada berapa banyak, Pak, di dalam itu? Sekitar apanya? Yang sholat. Yang sholat banyak, penuh kok masjidnya ya, banyak. Baik. Oke, baik, terima kasih banyak, Pak. Ya, Bella, itu merupakan salah satu dari
orang yang berada di dalam saat sholat Jumat, yang dimana ia mengatakan ia mendengar sebanyak 3 kali ledakan yang berada di masjid tersebut, Bella, yang dimana ia mengatakan ada beberapa titik ledakan namun terjadi dalam waktu berdekatan, dan selain itu juga bahwa memang masjid tersebut dikatakan sering digunakan untuk sholat Jumat, yang dimana hingga saat ini memang dikatakan ya pada saat sholat Jumat ini cukup banyak dari masyarakat yang menjalankan ibadah Jumat tadi, Bella. Sudah ditangani sama Polda Metro, sama Densus, sama Kabar Reskrim. Apa itu Pak? Indikasinya seperti apa ya Pak? Sedang didalami dulu Mas. Nanti akan disampaikan hasilnya. Ya. Belum masih dalami dulu ya. Sudah dalami dulu. Polda Metro, Kabar Reskrim, sama Kadin. Sepatnya akan ditangani. Sejauh ini sudah seperti apa Pak? Muka-muka sepatnya. Sepatnya ya. Tadi apa sudah dilaporkan oleh ke Pak Prabowo? Sudah. Kata Pak Presiden bagaimana Pak? Ya, nanti. Arahnya di Pak Presiden bagaimana Pak? Ya, Arahnya di Pak Presiden belum. Tapi bukan aksi terorisme kan Pak? Ini apakah ini Pak? Tapi bukan aksi teroris. Saya akan menyampaikan dulu awal ya. Awal ini memang membenarkan pihak kita ya, kepolisian Polda Metro Jaya ya, bahwa memang benar terjadi ledakan ya di lingkungan SMA Negeri 72 Kelapa Gading. Dan juga langkah-langkah yang sudah kita lakukan, yang pertama olah TKP, Polisland, Pusko ya, dan juga sterilisasi oleh Dibom ya, dari Gegana Brimopolda ya. Dan juga untuk tindakan penanganan saat ini, kalau tadi saya di lokasi sudah memberikan APP kepada tim Dibom ya, termasuk anggota Polda. Sekarang kita ada di mana, di Rumah Sakit Islam Jakarta ya, yang mana langkah-langkah kita yang pertama membuat posko di Rumah Sakit Yarsi ya, Mas Yarsi, dan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ya, yang mana guna membantu keluarga korban ya untuk mencari anak-anak didiknya yang di sini yang sedang dirawat. Data yang awal yang baru kita terima tadi ya, kalau kita jumlahkan kurang lebih sekitar 54 orang. Mungkin ada yang luka ringan, ada yang luka sedang ya, dan mungkin tadi ada sudah pulang. Sementara itu saja ya, sementara keterangan saya itu dulu ya. Nanti perkembangan lebih lanjut saya akan informasikan lagi. Demikian, terima kasih. Ini kan masih, jadi ada 2 rumah sakit, itu ada 2, Yarsi sebelah, yang ini adalah Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Oke? Masih dalami. Ini kan baru kejadian, setelah kita dalami. Nanti hasilnya kita akan sampaikan ke media seperti apa. Ya, untuk korban ada yang luka sedang, ada luka ringan, ya, dan juga ya ada sudah kembali. Belum, sampai sekarang jangan. Ya. Belum ada, yang jelas masih tangani oleh rumah sakit. Gitu. Ya itu sudah kita olah TKP di sana. Sudah kita dalami, kita olah TKP, ya, nanti hasilnya akan kita sampaikan. Demikian. Sebagian ada luka bakar juga, ya, ada luka kena serpihan, ya, dan juga beberapa luka kecil, dan juga ada beberapa yang telinganya rendang. Ya. Kalau menurut informasi itu sebelum sholat itu pas sedang khutbah ya, gitu ya. Tapi nanti ya. Nanti gini, lengkapnya saya akan sampaikan lagi. Ya, kita pun masih menolong korban dulu sekarang. Oke, makasih ya. Baik, terima kasih yang saya hormati rekan-rekan media, yang saya hormati Bapak Menseknek, Bapak Siskap. Mohon maaf rekan-rekan tadi mungkin di lapangan tadi Pak Kapolda Metro sudah memberikan penjelasan, dan karena kami baru selesai melaksanakan rapat, jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kami update. Tapi yang jelas apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolda Metro, kembali kita tekankan untuk memberikan pelayanan terbaik khususnya bagi korban, karena di awal jumlah korban kurang lebih mencapai 50 atau 60, tapi saat ini alhamdulillah sudah dibuatkan posko, dan korbannya saat ini
sudah bisa berangsur-angsur pulang dan ada 2 orang yang saat ini sedang dilaksanakan operasi. Sementara untuk terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan, anggota sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas korban, kemudian juga lingkungan korban, lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami ya. Dan tentunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut setelah tim gabungan baik dari Polda Metro, dari Densus melaksanakan pendalaman. Yang jelas sampai saat ini korban meninggal dunia belum ada, namun ada 2 yang dilaksanakan operasi dan sisanya dilaksanakan proses perawatan dan mudah-mudahan bisa berangsur-angsur kembali pulang. Dan tentunya setiap tahapan dan perkembangan yang perlu kita informasikan nanti akan kita informasikan. Terima kasih. Pak, izin dari dua korban itu yang sedang dioperasi, apakah saat ini merupakan pelaku dan beredar di media sosial katanya pelaku ini adalah korban bullying, Pak? Apakah benar seperti itu? Untuk saat ini salah satu dari yang saat ini melaksanakan operasi terduga pelaku, dan untuk motif ya saat ini memang sedang kita dalami berbagai macam informasi, tentunya akan kita kumpulkan supaya menjadi satu informasi yang bulat pada saat nanti diinformasikan lebih awal. Terima kasih. Kita temukan jenis senjatanya senjata mainan, ada tulisan-tulisan tertentu, dan itu juga menjadi bagian yang kita dalami untuk mendalami motif, termasuk bagaimana yang bersangkutan kemudian merakit dan kemudian melaksanakan aksinya. Semuanya akan kita jelaskan setelah semua informasi-informasi, temuan-temuan di lapangan, hasil penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut lengkap ya. Saya kira itu. Informasi sementara masih dari lingkungan sekolah tersebut. Ya. Ya. Sementara tidak ada. Ya, sedang kita dalam. Cukup ya. Ya, tentunya yang pertama ini merupakan keprihatinan kita ya, kembali terjadi hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, beliau tadi pertama bereaksi untuk prioritas ke korban, ya, penanganan korban. Nah, kemudian juga beliau tadi menyampaikan bahwa ini juga menjadi peringatan untuk kita semua bahwa marilah kita sekali lagi saling waspada, saling peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sekitar kita. Ya, jika ada hal-hal yang dirasa mencurigakan atau ada hal-hal yang mungkin berpotensi untuk hal-hal yang tidak baik, untuk kita semakin peduli baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah ini. Itu. Cukup ya. Terima kasih semuanya. Sudah pakai. Yang penting janji pengumuman sudah ditunaikan hari ini. Makasih ya semua ya, thank you ya.
Rekan-rekan sekalian, hari ini terus terang pemerintah DKI Jakarta sungguh sangat berduka dengan kejadian yang terjadi di SMA 72 ketika sholat Jumat sedang berlangsung. Untuk peristiwanya dengan detail menjadi kewenangan sepenuhnya kepolisian, termasuk berapa korban, apa yang terjadi dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kami segera, tadi saya sudah ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, dan juga ada Wali Kota, saya minta untuk semuanya ditangani secara baik. Sedangkan untuk korban dan peristiwanya, kebetulan ada Pak Kapolda. Pak Kapolda, monggo. Beliau yang berwenang. Oh, beliau yang mau menyampaikan. Tapi ya, nanti aja kalau udah update perkembangan ya. Keadaan korban gimana Pak? Iya, Pak Sram. Tadi Mas sempat ngobrol dengan siapa di dalam? ya beberapa korban saya ngobrol, tapi terus terang yang saya ajak ngobrol semuanya dalam keadaan sadar. Memang ada satu yang lagi mau dioperasi, tapi untuk detailnya nanti biar kepolisian aja yang menyampaikan, ya. Tapi ya, Pak, untuk jumlah korban yang ditanggung berapa Pak? Jumlah korban? Semua korban. Semua korban? Iya. Oke. Untuk saat ini ada belum? Ya, pokoknya semua berapa? 55. Ada 55 dari Pak Kapolda. Pokoknya semua korban di rumah sakit mana saja akan ditanggung oleh pemerintah DKI sampai dengan selesai. Ya. Nanti tanyakan. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.